Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bab 12 tentang strategi pemberian penghargaan yang disusun oleh kelompok 1, yaitu Ridwan Firmansyah, Dia Alivia, Anjali Nonce, Angga Dava Wardana, Wiwit Melia Lestari, Sarah Sabita, Fikri Afrianda, Adhari, dan Alvin Setiawan. Dosen pengampu Dr. Nova Mardiana, SE, MM. Tujuan pembelajaran dari bab ini yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan strategi pemberian penghargaan. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa penting pemberian penghargaan dilakukan di sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik dan struktur strategi pemberian penghargaan. 1. Pengertian strategi pemberian penghargaan. Strategi pemberian penghargaan merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan apa yang diinginkan perusahaan dalam jangka panjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, praktek dan proses pemberian penghargaan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan dari para pemegang saham. Strategi pemberian penghargaan menawarkan tujuan dan arah dan suatu kerangka pikir untuk mengembangkan kebijakan, praktek dan proses pemberian penghargaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman akan kebutuhan organisasi dan karyawan dan bagaimana mereka dapat dipuaskan dengan baik. Kenapa harus pemberian penghargaan? Secara umum, menurut Duncan Brown tahun 2001, strategi pemberian penghargaan merupakan suatu pemikiran yang dapat diterapkan untuk berbagai permasalahan penghargaan yang muncul di organisasi Anda, untuk melihat bagaimana Anda dapat menciptakan nilai dari hal itu. Yaitu yang pertama, Anda harus memiliki ide kemana Anda akan pergi atau bagaimana cara Anda menuju ke sana. Yang kedua, pengeluaran upah di kebanyakan organisasi adalah pengeluaran terbanyak. Yang ketiga, terdapat hubungan positif antara penghargaan dalam artian yang luas dan performa. Yang keempat, keuntungan sesungguhnya dari pemberian penghargaan terletak dalam hubungan yang kompleks. 3. Karakteristik strategi pemberian penghargaan sebagaimana Murlis 1996 menyatakan, strategi pemberian penghargaan akan dikarakteristikan oleh keragaman dan dikondisikan oleh baik hukum di masa lampau juga kenyataan di masa depan. Semua strategi pemberian penghargaan bervariasi, demikian halnya karena bervariasinya tiap organisasi. Strategi pemberian penghargaan barangkali memiliki ide yang jelas terhadap hal-hal yang perlu dilakukan, tetapi harus diperhitungkan pula pandangan para jajaran manajerial dan bersiap untuk membujuk dengan memberikan argumen yang meyakinkan mengenai langkah yang perlu diambil. Mereka harus memperhitungkan sejumlah hal mengenai pertimbangan finansial, konsep tentang keterjangkauan, menyamarkan pemikiran para eksekutif dan direksi keuangan, yang perlu diyakinkan bahwa investasi di sektor penghargaan akan dibayar. Selanjutnya, struktur strategi pemberian penghargaan. Pertama, pernyataan mengenai tujuan. Inisiatif pemberian penghargaan yang diajukan harus dilaksanakan. 2. Rasional. Alasan harus menentang permasalahan bisnis untuk proposal, menandakan bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan bisnis dan merinci pengeluaran dan keuntungan. Yang ketiga, perencanaan. Bagaimana, kapan, dan oleh siapa inisiatif akan diterapkan. Yang terakhir, definisi prinsip dasar. Nilai-nilai yang dipercaya diadopsi dalam merumuskan dan menerapkan strategi. Isi strategi pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan merupakan permasalahan broad brush yang secara sederhana mengindikasikan pengarahan secara umum, di mana diajarkan bahwa manajemen penghargaan sebaiknya dilaksanakan. Ada 2.
Isi strategi yang pertama, strategi penghargaan broad brush. Strategi penghargaan barangkali mengikat organisasi untuk melakukan pencapaian kebijakan pemberian penghargaan secara total. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara penghargaan finansial dan non-finansial. 2. Inisiatif penghargaan khusus. Seleksi inisiatif penghargaan dan prioritas yang terdapat di dalamnya akan didasarkan pada analisa terhadap keadaan organisasi saat ini dan penilaian terhadap kebutuhan bisnis karyawan. 6. Prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip dasar menekankan pendekatan yang dibutuhkan organisasi menyangkut pemberian penghargaan, sedangkan prinsip-prinsip utama sebaiknya menyertakan atau dipengaruhi oleh kepercayaan umum mengenai kejujuran, persamaan, konsistensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut mempertimbangkan hal-hal khusus berikut. Yang pertama, mengembangkan praktek dan kebijakan pemberian penghargaan yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua, menjaga upah yang kompetitif. Dan yang terakhir, menyediakan penghargaan yang menarik, imbalan, dan memotivasi staf, serta membantu untuk mengembangkan budaya kinerja yang tinggi. 7. Mengembangkan strategi pemberian penghargaan. Terdapat 4 fase dalam pengembangan strategi pemberian penghargaan. Yang pertama adalah fase diagnosa, yaitu ketika penghargaan disepakati, kebijakan yang ada dan praktik yang dinilai melawan mereka, perlu dipertimbangkan pilihan-pilihan yang diperbolehkan adanya perubahan. Fase kedua yaitu fase desain detail, di mana perbaikan dan perubahan terinci dan berbagai perubahan diuji coba. Yang ketiga, uji akhir dan fase persiapan. Yang keempat, fase penerapan disertai dengan review terhadap kebijakan yang tengah diterapkan dan modifikasinya. Akan sangat membantu untuk menyusun strategi pemberian penghargaan di atas kertas sebagai catatan dan dasar perencanaan dan komunikasi. Tetapi, hal ini harus dipertimbangkan sebagai sebuah catatan di kertas yang dapat disobek ketika membutuhkan perubahan, dan bukan sebagai seonggok batu. Efektivitas strategi pemberian penghargaan. Komponen-komponen dari efektivitas pemberian penghargaan, Duncan Brown pada tahun 2001 menyarankan bahwa di dalam efektivitas pemberian penghargaan terdapat 3 komponen. Yang pertama, mereka harus secara gambling menjelaskan tujuan dan hubungan dengan sasaran bisnis. Yang kedua, terdapat program pemberian gaji dan penghargaan yang apik, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan orang-orang di dalamnya, dan konsisten serta terintegrasi satu sama lain. Yang ketiga, barangkali yang terpenting dan paling sering diajukan, adanya SDM yang efektif dan mendukung, dan proses penghargaan berada pada tempatnya. Kriteria efektivitas. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ketika menilai efektivitas strategi pemberian penghargaan antara lain, yang pertama, apakah hal tersebut mendukung pencapaian bisnis dan strategi SDM? Yang kedua, akankah hal itu memperkuat nilai-nilai organisasi? Yang ketiga, apakah terdapat pernyataan yang meyakinkan berkaitan dengan bagaimana kebutuhan bisnis dan kebutuhan organisasi bisa disatukan, dan bagaimana kebutuhan para pemegang saham terlayani? Yang keempat, apakah hal ini berdasar pada analisa menyeluruh dan diagnosa terhadap situasi pemberian penghargaan di dalam organisasi? Kesimpulan, sistem penghargaan berkaitan dengan bagaimana organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan antara kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai untuk memiliki kinerja yang lebih baik atau memberikan pengakuan atas perilaku pegawai yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.